tanggung jawab sosial, dan etika manajerial. Dalam setiap kegiatan operasional perusahaan akan selalu berkaitan erat dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Sehingga perusahaan harus memiliki responsivitas sosial yang merupakan keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial sebagai respon terhadap kebutuhan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Selain memiliki responsivitas, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan sebuah intensi bisnis melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Lalu, apakah perusahaan harus terlibat secara sosial? Jawabannya tentu harus. Perlu diingat bahwa setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak bagi lingkungan, sosial, dan kemasyarakatan, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Tanggung jawab sosial menjadi bentuk timbal balik perusahaan terhadap lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Lalu, apa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan etika terhadap lingkungan dan masyarakat? Di antaranya adalah yang pertama, ekspektasi publik, yaitu bagaimana opini publik terhadap perusahaan yang dianggap tidak hanya mengejar tujuan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, profit jangka panjang. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung mempunyai profit jangka panjang yang lebih pasti. Yang ketiga, kewajiban etis. Bisnis harus mempunyai tanggung jawab sosial karena tindakan yang bertanggung jawab merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Yang keempat, citra publik. Bisnis dapat menciptakan citra publik yang baik dengan mengejar tujuan sosial. Yang kelima, lingkungan yang lebih baik. Keterlibatan bisnis dapat membantu pemecahan masalah sosial yang sulit. Yang keenam, pelonggaran peraturan pemerintah. Yang ketujuh, penyeimbang tanggung jawab dan kekuasaan. Yang kedelapan, kepentingan pemegang saham. Tanggung jawab sosial akan meningkatkan harga saham dalam jangka panjang. Yang kesembilan, penguasaan sumber daya. Dan yang terakhir, mengutamakan pencegahan daripada perbaikan. Artinya, perusahaan harus bisa membantu permasalahan-permasalahan sosial untuk dapat diselesaikan. Jika tidak, ditakutkan di kemudian hari akan menjadi ancaman bagi perusahaan. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar istilah green management atau manajemen hijau. Apa itu green management? Green management adalah sebuah konsep di mana para manajer dan organisasi menerapkan konsep ramah lingkungan, yaitu di mana setiap aktivitas perusahaan secara operasional melakukan tindakan yang meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan atau dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Selain hal tersebut, ada juga beberapa kejadian di mana perusahaan memiliki kewajiban dalam bidang sosial. Bahkan, beberapa perusahaan besar di dunia membuat produk dengan bahan yang ramah lingkungan. Dan yang baru-baru ini terjadi, ada sebuah merek smartphone yang dimana casing dari smartphone tersebut terbuat dari limbah kertas. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut mencoba untuk menerapkan green management dalam aktivitas bisnisnya. Konsep green management sendiri dibagi atas beberapa. Jika digambarkan seperti pada gambar berikut. Yang pertama, pada tingkatan yang paling rendah,
yang digambarkan dengan warna hijau muda, di mana dalam pendekatan ini adalah menggunakan pendekatan hukum, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan di mana cukup mengikuti aturan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Contoh, ada suatu produk yang dilarang menggunakan bahan tertentu, maka perusahaan hanya mengikuti aturan tersebut, tidak melakukan tindakan green management lebih jauh lagi. Yang kedua, pendekatan pasar. Pendekatan pasar adalah sebuah pendekatan yang sifatnya sensitif terhadap respon dari konsumen. Artinya, jika konsumen meminta sesuatu yang berkaitan dengan green management, maka perusahaan mencoba untuk membuat produk mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu sebuah pendekatan yang hanya mengikuti tuntutan dari stakeholder seperti karyawan, pemasok, komunitas, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah bentuk dari green management pada tingkatan yang tertinggi, yaitu menggunakan pendekatan aktivis yang dilambangkan sebagai hijau tua, yang dimana perusahaan dengan sadar menerapkan seluruh aktivitas bisnisnya dengan konsep ramah terhadap lingkungan. Dalam hal ini, kesadaran yang dimaksud adalah perusahaan tidak perlu menunggu tuntutan dari pihak lain. Perusahaan menyadari pentingnya dari menjaga ekosistem yang ada di dunia. Lalu, apa saja faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika? Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: yang pertama, tingkatan perkembangan moral. Setiap orang memiliki tingkatan moral yang berbeda-beda. Pada dasarnya, ada 3 tingkatan moral. Yang pertama ada pra-konvensional, yang kedua level konvensional, dan yang ketiga adalah prinsipal. Faktor yang kedua adalah karakteristik individual. Karakteristik individual merupakan nilai dan kepribadian seseorang yang memiliki peran untuk menentukan apakah seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan etika. Faktor yang ketiga adalah kemampuan mengendalikan. Kemampuan mengendalikan merupakan tingkat sampai mana seseorang dapat mengendalikan nasibnya sendiri, baik itu yang sifatnya pengendalian secara internal maupun pengendalian secara eksternal. Faktor yang keempat adalah variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Faktor yang kelima adalah budaya organisasi. Faktor yang keenam adalah intensitas masalah. Ukuran permasalahan terkadang juga dapat mempengaruhi keputusan etis yang dipilih oleh seseorang. Lalu, bagaimana dengan isu etika internasional? Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih ada 10 prinsip dalam etika yang disoroti. Di antaranya yang pertama adalah mendukung dan menghargai perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan kerja. Yang kedua, memastikan sebuah korporasi dalam berbisnis bersih dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan dalam berasosiasi buruh. Yang keempat, menghapuskan tenaga kerja paksa. Yang kelima, abolisi terhadap buruh anak. Dan yang keenam, menghilangkan diskriminasi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang ketujuh, mendukung pendekatan hal-hal yang berkaitan tentang lingkungan. Yang ke-8, mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih baik. Yang ke-9, mendorong perkembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, bisnis harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuk, termasuk meminta uang penyuapan. Lalu, bagaimana cara mendorong untuk berperilaku etis? Hal ini bisa dimulai dari kepemimpinan manajemen tingkat atas. Lalu diikuti oleh para karyawan, baik itu mulai dari seleksi
hingga dia menjadi karyawan di dalam perusahaan. Yang ketiga, bisa dituangkan dalam bentuk kode etik dan peraturan perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah membuat pelatihan etik terhadap semua orang yang ada di dalam perusahaan, yang diikuti dengan kegiatan audit sosial independen. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.